kusam dan banyak fasilitas yang telah rusak. Bahkan sejumlah kios di Pasar Basmah yang dibangun sekitar tahun 2013 tersebut banyak yang kosong dan telah rusak. Sejak dibangun, pasar tersebut hanya ditempati pedagang beberapa bulan saja setelah akhirnya ditinggalkan. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, sudah tersambung bersama saya ada wartawan dari Sri Poko, ada Wawan Septiawan di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat siang Wawan. Selamat siang, Wawan. Ya, siang. Baik, Wawan bisa diinformasikan apa sebenarnya penyebab gedung dan juga kios di Pasar Basmah ini kemudian tidak terawat dan sudah tidak digunakan lagi oleh para pedagang? Ya, begini Renila, bahwa memang setelah dibangun pada sekitar tahun 2013, gedung ini sempat ditempati beberapa bulan oleh para pedagang. Namun karena alasan sepi, banyak pedagang yang meninggalkan kios yang mereka sewa dari pemerintah kota. Akibatnya sudah beberapa tahun ini kios ini hanya dihuni beberapa pedagang saja. Bahkan banyak yang dijadikan gudang sayur oleh sejumlah agen sayur, Nila. Baik, kemudian Pak pedagang atau penyewa kios ini akhirnya meninggalkan pasar ini, apa saja pernyataan atau alasan dari mereka? Iya, Nila, bahwa memang sebelumnya pasar ini memang sepi, jadi pembeli tidak terlalu banyak pengunjung yang membuat para pedagang menilai bahwa dagangan mereka tidak laku dan bukannya mendapat untung malah merugi. Dengan kondisi seperti itu, banyak pedagang meskipun sudah dari awal di pembangunan digratiskan, mereka terpaksa harus meninggalkan kios yang mereka sewa karena memang hampir tidak ada aktivitas jual beli. Namun saat ini kondisi di sini mulai membaik dan mulai ramai, inilah. Apa upaya yang kemudian dilakukan oleh pemerintah untuk kembali membuat pasar ini beroperasi dengan baik dan juga banyak dikunjungi oleh sejumlah pengunjung begitu? Berdasarkan keterangan dari Kepala UPTD Pasar Basmah ini, bahwa memang saat ini Pemkot sedang merencanakan untuk perbaikan fasilitas yang sudah rusak, terutama rolling door yang memang selalu menjadi keluhan para pedagang. Bagaimana mereka bisa berjualan atau menyimpan barang di kios jika kondisi rolling door kios rusak. Bahkan memang saat ini pemerintah kota sedang konsen memindahkan atau merelokasi pedagang yang ada di pasar Dempo Permai ke pasar Lendagung yang lokasinya memang berdekatan dengan pasar Basmah ini lah. Baik, terima kasih banyak Wawan Septiawan, wartawan Sri Poko atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Wawan. Kita lanjutkan ke informasi lain, saudara. Viral di media sosial, ini adanya seorang pemuda yang dilamar oleh gadis di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Video prosesi pametoada atau melamar dalam tradisi Bugis ini memang viral di media sosial sejak beberapa hari belakangan. Viralnya kisah tersebut seusai pertama kali dibagikan oleh sebuah akun Facebook yakni Nursyati Tanti pada Senin 22 November. Meskipun anaknya sudah dilamar, namun proses pernikahan diketahui belum dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya terkait adanya siswi SMP yang melamar mahasiswa dengan mahar setidaknya 500 juta rupiah ini, tersambung bersama saya, ada Nining Anggreani, wartawan Tribun Timur yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Nining. Ya, halo rekan. Halo rekan Nila. Baik, Nining, selamat siang. Bisa diinformasikan, ini kan siswi SMP yang kemudian melamar seorang mahasiswa begitu ya. Dari pengakuan dari pihak keluarga sendiri, apa yang membuat pihak keluarga kemudian melamarkan anak gadisnya dengan seorang mahasiswa? Ya, baik. Jadi di acara Mapettuada ini atau lamaran dalam bahasa Bugis, lamaran itu artinya dikatakan Mapettuada ya. Nah, ada dua keluarga, yakni keluarga Haji Diana dan Haji Asmira atau kerap dipanggil Haji Mira. Nah, diketahui kedua keluarga ini sepakat
untuk tidak menyebutkan nama calon mempelai masing-masing. Hal itu dikarenakan keduanya masih menempuh pendidikan. Nah, diketahui calon mempelai perempuan masih duduk di bangku SMP, sementara calon mempelai laki-laki masih kuliah di semester 1. Nah, Haji Diana yang diketahui merupakan yang duluan melamarkan anak gadisnya itu kepada putra dari, maksud saya Haji Mira yang melamarkan anak gadisnya itu kepada putra Haji Diana ini, mengatakan bahwasannya dia mempunyai hubungan baik calon besannya tersebut, sehingga dia menjodohkan anaknya itu. Lain hal setelah itu, Haji Mira berpendapat bahwasannya putra dari Haji Diana ini mempunyai sifat yang sopan santun, juga beragama karena merupakan lulusan dari pesantren. Jadi itu yang membuat Haji Mira melamarkan anak gadisnya kepada putra dari Haji Diana. Nah, selain itu juga hal yang disukai dari Haji Mira ini kepada putra dari Haji Diana itu, karena putra dari Haji Diana ini kalau meminta uang kepada orang tuanya itu sangat sopan, berbeda dengan anak-anak lainnya pada umumnya. Katanya putra dari Haji Diana ini kalau meminta uang itu harus duduk dulu terlebih dahulu, kemudian baru meminta uang kepada orang tuanya. Nah, sikap itulah yang membuat Haji Mira merasa bahwasannya putra dari Diana ini sangat menghargai orang tuanya. Seperti itu, rekan Mila. Baik, kemudian Nining, ini kabar yang beredar uang panaik begitu ya, atau mahar yang kemudian disepakati adalah senilai 500 juta rupiah. Apakah memang benar seperti itu informasinya? Lalu apa alasan dari pihak perempuan memberikan mahar senilai jutaan rupiah itu? Ya, baik. Jadi beberapa informasi sempat tersebar bahwasannya uang panaiknya ada 500 juta ditambah 2 ekor sapi dan ada telur serta gula dan tepung terigu ya. Namun setelah dikonfirmasi ulang kepada Ibu Asmira, jadi Ibu Asmira mengoreksi bahwasannya tidak ada 2 ekor sapi, yang ada itu hanya uang 500 juta, 5 sak gula pasir dan 5 sak tepung terigu serta 200 rak telur, seperti itu. Nah, kemudian alasan Haji Mira memberikan uang panaik sebesar 500 juta itu karena diketahui Haji Mira ini mempunyai usaha ternak ayam yang cukup besar di daerah Tiroang, Kabupaten Pinrang. Jadi menurutnya uang panaik sebesar 500 juta itu wajar diberikan kepada putra dari Haji Diana ini. Seperti itu, rekan Nila. Pihak perempuan ini juga masih dikatakan adalah seorang siswi SMP begitu ya. Lalu untuk rencana pernikahannya sendiri sudahkah ada informasi, Nining? Ya, baik. Jadi seperti yang saya bilang tadi, siswi SMP, pihak dari perempuan ini masih SMP, kemudian calon mempelai laki-lakinya itu masih berkuliah semester 1. Jadi kedua belah pihak memutuskan untuk menunggu 3 sampai 4 tahun dulu baru menikahkan putra-putrinya ini. Seperti itu, rekan Nila. Baik, terima kasih banyak Nining, wartawan Tribun Timur, atas laporan Anda. Dan saudara, Nining tadi telah menghimpun wawancara, ada pernyataan dari ibu calon mempelai perempuan dan juga ada ibu calon mempelai laki-laki yang anaknya dilamar. Berikut liputannya untuk Anda. Iya, senang lah. Senang ya? Iya.
Aku merasa senang, saya bisa merasa bangga. Saya merasa bangga anak saya bisa begini. Dilamar ya? Iya, dilamar sama orang. Alhamdulillah, karena anak saya dari pesantren Anantawi di sana, langsung ke Jakarta dia kuliah. Aku bicara tapi jauh sebelumnya Bu, memang sudah ada pembicaraan atau persetujuan dengan Tidak ada, tidak ada. Jadi kapan Bu kemudian ada kepikiran ke situ? Baru-baru ini, karena dilihat bilang, oh bagus ini. Toh, bagus juga ini mamanya, anaknya, bagus semua sifatnya. Saya suka anunya. Ibu, saya dengar ini katanya Nata banyak yang mau lamar. Alhamdulillah. Iya. Karena sifatnya kita sama gitu, alhamdulillah. Tapi duluan ibu ini Iya, duluan. datang, Iya, jadi iya. dia kita terima. Iya. Bu, itu kan masih dalam tahap apa namanya, masih belajar, masih mahasiswa. Berarti menunggu selesai dulu atau bagaimana Iya. itu? Insya Allah kita menunggu dulu selesainya, karena dia masih kuliah. Sementara perempuannya juga masih ini, masih kelas 3 SMP. Belum cukup umur. Iya, baru cukup umur. Kalau anak tuh sudah tahu bahwa dilamar sama anak. Iya, baru-baru dia tahu. Sudah menerima orang baru dia tahu. Tapi alhamdulillah tidak ada juga komentar. Intinya dia nurut ya? Iya, dia nurut sama saya. Oke. Berarti ini anak dijodohkan begitu Bu ya, Pak? Iya, iya, dijodohkan. Nama apa? Haji Diana. Bapak. Bu Basri. Sip. Ya, oke. Tapi Baji, itu kenapa mau menikahkan anaknya dengan, kan anak tak perempuannya? Iya. Kenapa mau menikahkan anaknya dengan pihak mempelai laki-laki dengan tidak seperti kebiasaan adat Bugis lainnya? Artinya pihak biasanya kan laki-laki yang melamar. Sekarang ini perempuan yang melamar, itu apa alasannya? Alasannya saya suka orang tuanya. Saya sudah lama berkubai dengan orang tuanya. Anaknya juga baik, terus dari pesantren, sifatnya baik, menghargai orang tua, menghargai semua orang tuanya. Saya suka dia. Saya cari menantu seperti dia. Oh, berarti kriteria dari calon mantu ini memang sesuai dengan harapan tak? Iya. Apa sih yang lebih disuka dari dia, Pak? Bu Haji? Karena dia kalau suka sama orang tuanya, lagi orang tuanya dia semua yang ngurus, minta uang sama orang tuanya, sopan, duduk dengan baik minta uang, tidak kayak yang lain-lain. Tim gabungan Satreskrim Polres Aceh Barat dan Densus 88 Satgaswil Aceh, saudara menggerebek tempat persembunyian pelaku penembakan Pospol Panton Reu Polres Aceh Barat di kawasan Kecamatan Palseraya Aceh Jaya sekitar pukul 13.20 pada Senin 22 November. Penggerebekan tersebut terjadi setelah dilakukan monitoring selama 3 minggu lalu. Setidaknya ada 3 pelaku yang bersembunyi di rumah tersebut dan kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian. Saat hendak ditangkap, dikabarkan seorang pelaku sempat melakukan perlawanan dengan menusuk petugas kepolisian menggunakan sangkor. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, tersambung bersama saya ada wartawan dari Serambi News, Subur Dani, yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, Subur. Ya, halo, rekan Nila. Baik, Subur, bisa diinformasikan untuk kronologis penggerebekan dan juga penangkapan tersangka ini. Seperti apa informasinya? Ya, sebelumnya juga kami laporkan Nila bahwa ini kasus penembakan Pospol Panton Reu Aceh Barat, Polres Aceh Barat, maksud kami ini terjadi pada Oktober yang lalu. Sehampir 1 bulan, Polda Aceh bekerja sama dengan Polres Aceh Barat itu terus melakukan pengejaran terhadap pelaku utama, dan baru beberapa waktu yang lalu ditemukan informasi dari masyarakat bahwa ada 1 rumah di Desa Timpleng, Kecamatan Pasiraya, Kabupaten Aceh Jaya itu disinyalir tempat bersembunyi para pelaku, termasuk sosok ataupun pelaku utama dalam tindak pidana tersebut. Dan dari informasi tersebut, Nila, kami laporkan bahwa polisi mengembangkan dan menemukan bahwa benar adanya aktivitas mencurigakan ataupun tempat persembunyian para pelaku ini. Nah, kemarin ya tim Satgaswil Densus 88 Satgaswil Polda Aceh bersama Satreskrim Polres Aceh Barat melakukan penggerebekan dan menangkap 3 orang di sana, Nila.
Mhm. Untuk identitas dari 3 orang yang kemudian berhasil diamankan oleh pihak kepolisian, apakah sudah berhasil diketahui, Subur? Iya, ketiga pelaku yang berhasil ditangkap itu ada AH, kemudian ada AD dan CA, di mana AH ini saat ini diduga adalah pelaku utama dan AD maksud kami ini yang mengikuti kegiatan tersebut, sedangkan CA yang menampung ke para pelaku untuk bersembunyi di rumah tersebut. Nila. Untuk informasi bahwa ada 2 tersangka yang kemudian harus dilumpuhkan oleh pihak kepolisian, sejauh mana informasi yang Anda dapatkan? Ya, benar Nila. Dalam penggerebekan tersebut, 2 dari 3 tersangka yaitu AH dan AD ini sempat melakukan perlawanan kepada petugas. Yang melakukan perlawanan pertama itu adalah AD dengan coba menusuk salah satu petugas menggunakan sangkur yang dimilikinya. Namun beruntung petugas berhasil menghalau sehingga tusukan tersebut tidak mengenai tubuh ataupun badan si petugas tadi. Nah, sedangkan saat terjadi itu, kemudian petugas terpaksa melumpuhkan kedua kaki AD. Dan satu lagi AH yang disinyalir sebagai pelaku utama saat sudah berhasil ditangkap sempat melakukan melarikan diri, maksud kami, dengan menaiki tembok, dan saat disergap masih melakukan perlawanan sehingga dilumpuhkan oleh petugas. Mereka sempat dibawa ke rumah sakit ya, namun AH dalam perjalanan belum tiba di rumah sakit, sudah lebih dulu meninggal dunia. Gila. Baik, Subur, ini ada 3 tersangka yang kemudian sudah ditangkap dalam waktu yang bersamaan. Apakah memang tersangkanya hanya 3 orang ini saja atau masih memungkinkan kepolisian untuk mencari tersangka lain? Ya, hingga pagi tadi kita konfirmasi kembali kepada Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Winardi, mengatakan pihaknya masih terus melakukan pengejaran. Namun Winardi mengatakan dalam siaran pers kemarin, pelaku utama AH ini disinyalir untuk sementara waktu adalah pelaku utama. Namun polisi masih terus melakukan pengejaran karena diduga aksi penembakan yang terjadi di Panton Nere Oktober lalu ini melibatkan beberapa orang lagi, dan saat ini polisi masih terus melakukan pengejaran di lapangan. Nila. Oke, terima kasih banyak Subur Dani, wartawan Serambi News, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Subur. Kita ke informasi lain, Saudara. Atap gedung SMP Negeri 1 Cibeber, Kampung Pasir Laban, Desa Cikota, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, ambruk pada Selasa 23 November sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Setidaknya ada 8 siswa yang kemudian menjadi korban ambruknya gedung bangunan sekolah ini. Insiden tersebut diduga diakibatkan curah hujan yang tinggi, sehingga membuat bangunan yang sudah lama ini kemudian ambruk. Gedung yang rubuh digunakan untuk ruangan laboratorium, namun saat ini difungsikan untuk tempat alat kesenian. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, sudah tersambung bersama saya wartawan Tribun Banten, ada Milda Niati di sana yang sudah siap dengan laporannya. Halo, selamat siang Milda. Ya, halo rekan Nila, ya. Milda, silakan dengan laporan Anda. Ada berapa siswa yang kemudian mengalami luka akibat insiden ini? Akibat insiden atap sekolah ambruk di Lebak itu, terdapat 8 siswa yang menjadi korban dari reruntuhan bangunan sekolah tersebut. Namun ke-8 siswa tersebut langsung dilarikan ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan. Begitu rekan Nila. Untuk kronologis kejadian pada saat ambruknya bangunan sekolah ini, seperti apa informasinya, Milda? Sebelumnya para siswa para siswa itu meminta izin kepada pihak sekolah untuk melaksanakan latihan dalam rangka menyambut Hari Guru, dan itu inisiatif dari para siswa. Nah, tadinya gedung tersebut merupakan gedung laboratorium, namun saat ini difungsikan sebagai tempat untuk menyimpan alat kesenian. Para siswa tersebut saat itu melakukan latihan di sana, sehingga cuaca di sekitar itu sedang terjadi intensitas hujan tinggi dan cuaca yang tidak bersahabat, sehingga gedung bangunan yang tidak terlalu kokoh dan akhirnya menimpa para siswa tersebut. Begitu rekan Dila. Terakhir Milda, untuk kondisi sekolah pasca kejadian ambruknya gedung sekolah ini seperti apa berdasarkan pantauan Anda? Nah, dari keterangan Dinas Pendidikan bahwasanya sekolah tersebut saat ini dikunjungi oleh dinas terkait untuk dilakukan evakuasi dan pembangunan kembali. Begitu rekan Nila.
Oke, terima kasih banyak Milda Niati, wartawan Tribun Banten atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Milda. Kita lanjutkan ke informasi lain, Saudara. Petugas Satuan Lalu Lintas Polres Pringsewu mengungkap kasus tabrak lari di ruas Jalinbar kilometer 3637 Pekon Wates Timur, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu. Peristiwa tersebut diketahui telah terjadi pada 29 September 2021 malam. Akibat insiden ini, pengendara sepeda motor yang merupakan seorang mahasiswa dikabarkan tewas. Setelah beberapa waktu berlalu, pihak keluarga korban rupanya telah berhasil menangkap sopir yang menewaskan Irfan Renaldi ini. Keluarga korban kemudian menghubungi Polres Satuan Lalu Lintas Polres Pringsewu untuk menangkap pelaku di rumah korban pada Sabtu kemarin. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, sudah tersambung bersama saya Didik Budiawan, wartawan Tribun Lampung yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat siang Didik. Selamat siang rekan Nila. Dan laporan Anda untuk kronologis awal adanya peristiwa tabrak lari ini, seperti apa informasinya? Oke, terima kasih rekan Nila. Pada 29 September 2021 malam sekira pukul 21.00 lalu terjadi kecelakaan lalu lintas yang menewaskan seorang mahasiswa warga Pekon Panutan, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, di mana mahasiswa tersebut berkendara di Jalan Lintas Barat KM 3637 Pekon Wates Timur, Kecamatan Gading Rejo, tertabrak oleh sebuah kendaraan truk. Akan tetapi pada saat itu kendaraan truk ini melarikan diri, sementara korban inisial GIR atau Gregorius Irfan Renaldi meninggal ketika di tempat kejadian perkara itu, Nila. Saat ini pelaku juga dikabarkan telah berhasil ditangkap dan ditangkap oleh keluarga dari korban. Kronologis kemudian diamankannya pelaku tabrak lari ini seperti apa informasinya, Didik? Iya benar Nila, di mana setelah kejadian laka lantas tersebut, pihak kepolisian, unit laka lantas, Satlantas Polres Pringsewu melakukan penyelidikan. Tidak hanya itu, keluarga korban yang saat itu mengalami kesedihan yang mendalam dan menginginkan pelakunya tertangkap juga melakukan penyelidikan, sehingga keluarga korban mendapat informasi dan identitas pelaku pengendara mobil truk tersebut merupakan warga Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan atas nama Rino Adiaksa, sehingga dengan adanya identitas tersebut, keluarga korban menjemput pelaku dan membawa ke rumah korban. Selain itu juga membawa ke makam korban untuk meminta maaf. Perlu diketahui Nila, waktu dalam pengungkapan perkara ini kurang lebih selama 2 bulan. Nah, setelah pelaku ini dibawa ke rumah korban, pihak korban kemudian menghubungi unit laka lantas Satlantas Polres Pringsewu, yang kemudian pelaku diamankan ke Polres Pringsewu. Begitu Nila. Dari pemeriksaan kepolisian sendiri, bagaimana pengakuan pelaku dalam kasus tabrak lari ini, Didik? Iya Nila, pelaku sopir truk dengan nomor polisi BE 8993 UX ini mengakui pada saat itu telah menabrak seorang pengendara di Jalinbar, Pekon Wates Timur, di mana ketika itu pelaku berkendara dari arah Tanggamus, dan ketika di lokasi kejadian ini pelaku mengaku tidak melihat sepeda motor yang datang dari arah berlawanan, sehingga di ruas jalan yang menikung itu Nila, pelaku mendahului sepeda motor yang searah berada di depannya dengan kecepatan kurang lebih 60 km per jam. Ironisnya ketika pelaku dengan upaya mendahului itu, ada kendaraan yang ada di depan dikendarai korban sehingga tertabrak. Akan tetapi
pelaku tidak menghentikan kendaraannya untuk menolong korban, namun justru pelaku ini melarikan diri karena pengakuan pelaku, ia khawatir ketika berhenti akan dimasa oleh masyarakat, dan pelaku berpikir soal kondisi istrinya di rumah yang saat itu sedang hamil dan kehamilannya ini menunggu waktu untuk persalinan. Begitu, Mila. Baik, terima kasih banyak Didik Budiawan, wartawan Tribun Lampung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Didik. Kami masih akan kembali seusai jeda dengan beragam informasi lain, saudara. Tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulu. Masih bersama dengan Sandila Irda, Anda kembali menyaksikan live update, saudara. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Seusai dilantik menjadi Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman berkunjung ke Markas Komando Daerah Militer 17 Cendrawasih, Papua pada Selasa 23 November 2021. KSAD bersama rombongan tiba di Kodam Cendrawasih sekira pukul 15.14 waktu setempat. Dalam kunjungannya, Dudung mengatakan bahwa wilayah Papua adalah prioritas utamanya setelah dilantik menjadi KSAD. Sejumlah aktivitas dilakukan oleh KSAD dalam kunjungan pertamanya ke Papua ini. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, tersambung bersama saya, wartawan Tribun Papua, ada Hendrik Rewapatara di sana yang sudah siap dengan laporannya. Halo Hendrik. Ya, halo, selamat sore rekan Nila dan juga Tribuners. Baik, selamat sore waktu Papua. Hendrik, bisa dijelaskan agenda apa saja yang menjadi prioritas oleh Jenderal Dudung ketika berada dalam kunjungannya di Papua? Oke, terima kasih rekan Nila. Dapat saya informasikan bahwa dari pantauan saya, kemarin pada saat Jenderal Dudung tiba di Kodam 17 Cendrawasih, dan ini sudah menjadi niat Jenderal sendiri, di mana pada saat dilantik sebagai Kasat, ia menyampaikan bahwa kunjungan pertama yakni untuk melihat daerah operasi yang pertama di Provinsi Papua dan juga terkait kesejahteraan prajurit yang tugas di Papua. Begitu rekan Nila. Kemudian apa saja yang disampaikan oleh Kasat ini sewaktu berada di Kodam 17 Cendrawasih, Hendrik? Oke rekan Nila. Jadi pada saat Jenderal berada di Kodam, ia menyampaikan bahwa ia tidak mau melihat prajuritnya bertugas sendiri atau melaksanakan tugas di Papua sendiri. Oleh sebab itu, bagaimana ia bisa datang secara langsung ke Papua untuk melihat secara langsung di lapangan kesulitan yang mereka hadapi. Begitu rekan Nila.
Untuk antusias sejumlah prajurit sendiri menyambut kedatangan dari KSAD ini seperti apa? Ya, untuk antusias sendiri dari prajurit sangat luar biasa ya, di mana kemarin terjadi hujan gerimis, namun antusias dari para prajurit menyambut kedatangan Pak Jenderal sendiri sangat luar biasa dengan tari-tarian adat, maupun dengan tepuk tangan, maupun dengan sejumlah sapaan dari para prajurit itu sendiri. Begitu rekan Nila. Baik, terima kasih Hendrik untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara. Hendrik telah mengimpun wawancara dengan Kepala Staf Angkatan Darat KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Kemudian ada pernyataan juga dari Dir Polairut Polda Papua Kombes Pol Insikas Molan. Berikut liputannya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media yang saya hormati, pada kesempatan sore hari ini memang saya sudah niat pada saat saya dilantik menjadi Kepala Staf Angkatan TNI Angkatan Darat. Prioritas pertama adalah saya akan melihat daerah operasi, ya, Timika maupun Papua adalah menjadi prioritas utama yang saya kunjungi. Saya ingin melihat anak-anak saya yang melaksanakan tugas di situ, sehingga saya akan tahu bagaimana kesulitan-kesulitan mereka di lapangan di dalam melaksanakan tugas ini. Saya tidak ingin mereka perang sendirian atau melaksanakan tugas sendirian. Ya, artinya jangan mereka mengalami kesulitan-kesulitan di lapangan. Oleh karenanya kita berikan sepenuhnya prasarana dan sarana yang memadai. Tadi saya sudah sampaikan kepada pasukan yang akan melaksanakan tugas bahwa tugas di Papua ini adalah bukan tugas untuk melaksanakan operasi perang, bukan, tetapi membantu Polri dan membantu pemerintah daerah untuk memulihkan perekonomian, memulihkan situasi keamanan di sini. 1 bulan menjelang momen Natal dan Tahun Baru, Saudara, harga minyak goreng di Pasar Sentral Hamadi naik menjadi Rp19.000 per liternya. Sejumlah pedagang mengatakan bahwa sudah selama sepekan terakhir harga minyak goreng memang telah naik. Sebelumnya, harga minyak goreng dijual dengan kisaran Rp16.000 per liternya. Menurut sejumlah pedagang, kenaikan tersebut merupakan hal yang cukup biasa yang terjadi di Pasar Sentral Hamadi terlebih 1 bulan menjelang momen Natal dan juga Tahun Baru. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, sudah tersambung bersama saya ada Aldi Bimantara, wartawan Tribun Papua di sana yang sudah siap dengan laporannya untuk Anda. Halo Aldi. Ya, halo Nila dan juga Tribuners. Dari Jayapura, Papua dilaporkan, berdasarkan pantauan saya di Pasar Sentral Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, didapati harga minyak goreng ini mengalami kenaikan dari yang semula dijual Rp16.000 per liternya, kini naik menjadi Rp19 hingga Rp20.000 per liternya. Nila dan juga Tribuners, diakui para pedagang di Pasar Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura ini merupakan hal yang biasa menjelang momen Natal dan Tahun Baru. Meski begitu, Nila, mereka mengharapkan agar harga pasar dapat kembali stabil seperti sedia kala. Sementara itu, berdasarkan pantauan saya juga di Pasar Hamadi, harga kebutuhan pokok lainnya, misalnya beras, gula, dan sembako lainnya masih terpantau stabil di Pasar Sentral Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, 1 bulan menjelang Natal dan Tahun Baru. Mila. Oke, Aldi, untuk respon sebagai tindak lanjut terkait kenaikan beberapa barang di Kota Jayapura sendiri ini dari Disperindak, adakah respon atau lanjutannya, Aldi? Ya, baik Nila dan juga Tribuners, berdasarkan wawancara saya bersama Sekretaris Disperindakop dan UKM, maksud saya Kota Jayapura, Abner Haberner, ia mengatakan memang setiap pekan pihak Disperindakop Kota Jayapura ini telah melakukan pemantauan ke pasar-pasar guna mengintensifkan pengawasan harga barang kebutuhan pokok di pasar yang ada di Kota Jayapura. Nila dan juga Tribuners, hal ini tentu agar dapat memberikan informasi secara pasti kepada masyarakat terkait harga barang kebutuhan pokok di sejumlah pasar yang ada di Kota Jayapura. Nila. Oke, Aldi, dengan adanya kenaikan minyak goreng ini menjelang momen Natal dan juga Tahun Baru, apakah juga berdampak untuk penjualan yang ada di pasar tersebut?
Ya baik Nila dan juga Tribuners, memang berdasarkan pantauan saya di Pasar Sentral Hamadi, Distrik Jayapura Selatan hari ini, selain minyak goreng yang mengalami kenaikan, ini nampaknya telur ayam juga naik harganya dari semula dijual dengan kisaran harga Rp60.000, maksud saya, kini menjadi Rp65.000. Namun para penjual ini menilai hal tersebut normal dan mereka mengatakan kenaikannya sudah terjadi sekira sepekan yang lalu. Nila. Baik, terima kasih banyak Aldi Bimantara, wartawan Tribun Papua atas laporan Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saudara, terhimpun wawancara dengan seorang penjual minyak goreng, Haja Muhammad Syah. Berikut laporannya untuk Anda. Telurnya sekarang harga berapa, Pak? Sekarang 60-an. 60-an ya. Sebelumnya mungkin Pak harga telurnya? 50. 50. Memang menjelang tahun baru ini naik atau seperti apa? Ya begitu. Oke, naik ya. Oke. Pemberantasan narkoba di wilayah Dumai, saudara, telah gencar dilakukan oleh Polres Dumai. Termasuk yang terbaru adalah penggagalan peredaran narkoba jenis sabu-sabu seberat 8,3 kg. Seorang tersangka berinisial SJ, warga Jalan Bendas, BTN Graya Mukti Lestari, Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur ini juga telah ditangkap kepolisian. SJ merupakan orang suruhan Ahmadi alias Ujang alias Debus yang saat ini masuk dalam buronan kelas kakap Polda Riau yang juga merupakan warga Tanjung Palas. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya tersambung bersama saya wartawan Tribun Pekanbaru. Ada Doni Kusuma Putra yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Doni. Halo Doni, selamat siang. Ya, siang rekan Nila. Doni, silahkan dengan laporan Anda bisa dijelaskan untuk kronologis penangkapan seorang tersangka ini seperti apa, kemudian barang bukti apa saja yang telah diamankan kepolisian? Ya, terima kasih rekan Nila. Memang Polres Dumai sudah menyatakan komitmen kepada masyarakat bahwa untuk pemberantasan narkoba sendiri di wilayah hukumnya akan ditindak tegas, dan ini terbukti dengan digagalkannya peredaran narkoba sekitar 8,3 kg yang berhasil diamankan dari tangan pelaku, yakni SJ, yang merupakan warga Kelurahan Tanjung Palas, Kota Dumai, itu pada hari Sabtu, tepatnya pukul 10 pagi. Dari tangan pelaku sendiri, ini diamankan sebanyak 8 bungkus 8 bungkus sabu-sabu yang dibungkus oleh teh Cina, dan juga ada sekitar 3 ons itu sabu yang memang sudah beberapanya sudah diedarkan baik itu di Kota Dumai maupun di tempat lainnya rekan Nila. Dan saat ini pelaku pun sudah berhasil diamankan berkat informasi dari masyarakat dan juga dari pelaku yang terlebih dahulu itu diamankan di Polda Riau, rekan Nila. Doni, ini tersangka yang kemudian telah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Adakah kaitannya dengan sosok bernama Debus, buronan kakap Polda Riau? Ya, rekan Nila. Memang sejauh ini berdasarkan penyidikan oleh Polres Kota Dumai bahwa memang pelaku sendiri bisa dikatakan menjadi orang kepercayaan Debus, karena memang pelaku sendiri ini dipercaya untuk menyimpan sekitar 8,3 kg. Bahkan untuk sebelumnya juga bisa dikatakan mereka sering berinteraksi dengan Debus, sehingga ada kaitannya antara pelaku dan Debus yang merupakan DPO kelas kakap Polda Riau yang saat ini masih buron. Bahkan bisa dikatakan bahwa pelaku ini merupakan orang kepercayaan Debus, rekan Nila. Dari penelusuran yang telah dilakukan kepolisian, Doni, untuk transaksi dari rekening tersangka sendiri, apakah memungkinkan masih akan adanya tersangka lain yang diburu kepolisian? Berdasarkan hasil press release yang dilakukan oleh Polres Dumai, bahwa memang
saat ini sedang dilakukan penyidikan lebih mendalam terkait rekening kemana-mana saja dana-dana itu mengalir. Apakah memang antara pelaku ini dengan DPO yang masih buron ini dan juga ada pelaku-pelaku lain. Namun berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian Polres Dumai bahwa bakal ada pelaku atau tersangka baru dari kasus ini, rekan Mila. Baik, masih memungkinkan ya, artinya masih memungkinkan kemungkinan besar bahwa masih banyak tersangka lain yang akan diburu juga oleh Polres Dumai. Terima kasih banyak Doni atas laporan Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, terimpun wawancara dengan Kapolres Dumai AKBP Muhammad Khalid. Berikut laporannya untuk Anda. Kita harus semuanya sepakat anti narkoba. Kita harus dukung untuk tidak ada narkoba, sehingga informasi masyarakat sangat kami nantikan apabila ada di wilayahnya, keluarganya ada yang pakai, nanti akan kita arahkan untuk direhabilitasi sehingga nanti bisa sembuh. Dan ini Debus ditangkap di Polda kurang lebih mungkin udah sekitar 4 bulan kalau nggak salah, 4 bulan. Sehingga 4 bulan itu barang itu disimpan oleh tersangka ini, dan sebagian itu yang sudah terbuka 3 on itu sudah dijual. Satres Narkoba Polres Karimun, Saudara, melakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu. Adapun pemusnahan tersebut dilakukan dengan cara direbus menggunakan air mendidih di Mapolres Karimun pada Senin 22 November. Narkotika jenis sabu tersebut merupakan hasil kejahatan dari seorang tersangka yang berinisial NJ yang telah ditangkap saat berada di sebuah wisma di kawasan Karimun pada 30 Oktober lalu. Tersangka ini diketahui merupakan seorang kurir. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, sudah ada wartawan Tribun Batam, Yeni Hartati di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo Yeni. Halo Nila. Iya nih, untuk pemusnahan yang dilakukan oleh pihak Satres Narkoba Polres Karimun, seperti apa informasinya? Baik Nila, untuk pemusnahan yang dilakukan oleh Satres Narkoba Polres Karimun merupakan hasil tangkapan dari 30 Oktober 2021 lalu, di mana hasil tangkapan dari tersangka yang berinisial NJ dengan tempat kejadian perkara itu di salah satu wisma yang berada di Jalan Tengku Umar, Kelurahan Tanjung Balai Karimun, Kecamatan Karimun, Tanjung Balai Karimun. Adapun sekira pukul 14.45 waktu Indonesia Barat. Adapun pemusnahannya itu sendiri dilakukan dengan cara direbus dengan air yang mendidih untuk melarutkan kristal barang haram tersebut, kemudian dilakukan pembuangan di dalam sepiteng. Seperti itu, Nila. Berapa banyak berat barang bukti yang dimusnahkan oleh Polres Karimun tersebut, Yeni? Baik, untuk barang buktinya itu sendiri sedikitnya ada 6 bungkus narkotika yang diduga jenis sabu, yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut lakban hitam dengan zat kotor sebanyak 6.508 gram, kemudian disisihkan sebanyak 197,48 gram yang dibawa ke laboratorium forensik Polda Riau dan sebagai bukti persidangan. Kemudian pemusnahan dilakukan sebanyak 6.304,59 gram. Nila. Ada tersangka yang kemudian juga turut diamankan kepolisian dalam kasus narkotika ini. Kemudian untuk hukuman para tersangka ini seperti apa, Yeni? Nah, baik. Adapun pasal yang dikenakan merupakan pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2, pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman pidana paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun, atau hukuman mati atau denda 1 miliar hingga 10 miliar, Mila. Jadi untuk peredaran narkotika sendiri di wilayah Karimun, berdasarkan informasi yang telah Anda himpun, sejauh mana sih peredaran narkotika di sana? Nah, baik. Diketahui Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau itu sendiri merupakan berada di daerah diapit oleh dua negara, yakni Malaysia dan Singapura.
adapun barang haram jenis narkotika itu sendiri kebanyakan merupakan barang yang berasal dari Malaysia. Nah, selain menjadi sasaran peredaran narkoba, Tanjung Balai Karimun itu sendiri sering dijadikan transit atau peredaran narkoba itu sendiri, sehingga ketika transit di Karimun kebanyakan itu dijadikan untuk untuk disalurkan kembali ke Riau Daratan. Sehingga dalam konferensi pers yang dilakukan oleh pihak Polres Karimun, Kapolres Karimun AKBP Tony Pantano mengatakan adapun Tanjung Balai Karimun sendiri wilayah Karimun wilayah yang dijadikan tempat transit atau peredaran narkoba yang indah. Jadi upaya-upaya terus dilakukan oleh pihak Polres Karimun tersebut, Mila. Oke, terima kasih banyak Yani atas laporan Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, Yani telah menghimpun wawancara dengan Aunur Rafiq, Bupati Karimun. Berikut liputannya untuk Anda. Dalam keadaan sehat berkumpul di Mapores Karimun dalam rangkaian kegiatan pemusnahan barang bukti narkoba di Mapores Karimun pada hari ini. Tentu atas nama pemerintah Kabupaten Karimun, masyarakat Kabupaten Karimun, kami memberikan apresiasi penghargaan setinggi-tingginya kepada jajaran Mapores Karimun, di mana dalam situasi pandemi COVID ini telah dapat melakukan penangkapan, penertiban dan penindakan terhadap peredaran narkoba di Kabupaten Karimun. Tim gabungan Polda Jambi, Saudara, menggerebek setidaknya 2 laki-laki dan 1 perempuan dalam razia operasi penyakit masyarakat atau PEKAT di Siginjai di sebuah hotel di kawasan Talang Banjar, Jambi Timur pada Senin 22 November. Ketiganya diduga kuat terlibat dalam jaringan prostitusi. Para pelaku ini tak bergeming saat petugas mengetuk pintu kamar. Meski telah dibantu oleh pihak hotel, para anak muda ini tidak membuka pintu dan seolah isi kamar sedang kosong. Sampai akhirnya setelah melalui persetujuan dari pihak hotel, pintu hotel akhirnya dijebol oleh pihak kepolisian. Diduga kuat, seorang di antara laki-laki tersebut merupakan muncikari, di mana ia memang kerap mencari pelanggan untuk teman wanita yang saat itu tidur bersamanya di dalam kamar. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, sudah ada Aryo Tondang, wartawan Tribun Jambi, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo Aryo. Halo, selamat siang Nila dan Tribuners. Selamat siang. Aryo, bisa diinformasikan untuk kronologis awal hingga dilakukannya penggerebekan dan berujung dengan pembongkaran pintu kamar hotel ini seperti apa informasinya? Baik Nila dan Tribuners, perlu saya informasikan bahwasanya memang dalam 1 pekan terakhir Polda Jambi dan jajaran sedang menggelar operasi PEKAT atau penyakit masyarakat, Nila, di mana memang ini menyasar sejumlah tempat hiburan malam, penjual miras dan penginapan hingga hotel kelas melati maupun yang hotel lainnya, Nila, di mana memang yang terjadi pada Senin kemarin terdapat salah satu hotel yang berada di kawasan Jambi Timur, tepatnya Nila, terdapat 1 kamar yang di mana memang saat dilakukan pemeriksaan tamu tersebut tidak berlaku kooperatif untuk menemui petugas, di mana sesuai dari keterangan pihak hotel sendiri, Nila, diketahui bahwasanya memang kamar tersebut telah dipesan dan saat itu sedang diisi oleh tamu. Namun saat diperiksa, mereka bergeming seolah kamar sedang kosong, sehingga memang petugas berupaya keras. Menariknya, Nila, di mana memang proses untuk membuka pintu itu sendiri cukup memakan tenaga dan waktu yang cukup lama. Sekitar 1,5 jam, Nila, petugas baru berhasil membongkar dan menjebol pintu menggunakan 1 unit kunci Inggris ukuran besar dengan menjebol, kemudian berhasil menyusup ke dalam kamar hotel. Begitu, Nila. Saat pemeriksaan dan setelah kamar hotel kemudian berhasil dibuka oleh petugas kepolisian, apa saja barang-barang yang ditemukan di lokasi? Oke, baik Nila. Pada saat berhasil dimasuk atau dijebol oleh petugas, ketiganya berupaya atau berdalih sedang tertidur pulas. Padahal sebelumnya memang sudah cukup keras suara di luar, mereka berdalih sedang tertidur pulas, ditemukan di atas kasur bertiga dengan menggunakan selimut. Namun kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, Nila,
ditemukan juga sejumlah kondom bekas atau alat kontrasepsi di dalam tong sampah kamar, yang ada beberapa yang sudah bekas pakai dan masih terlihat basah, Mila, dan serta ada di sebuah laci yang juga ditemukan alat kontrasepsi yang belum dipakai atau masih dalam kemasan. Itu. Terkait informasi bahwa 3 orang yang diamankan ini kemudian terlibat jaringan prostitusi online, seperti apa pernyataan kepolisian, Aryo? Baik, Nila, setelah dilakukan pemeriksaan dan interogasi kepada ketiganya, Nila, sampai saat ini polisi masih mendalami kasus ini, Nila. Mereka belum memberi statement pasti apakah mereka memang benar-benar terlibat prostitusi online, namun bergambar dari peristiwa-peristiwa serta operasi sebelumnya, banyak ditemukan memang pengakuan dari para pasangan di luar nikah ini, lebih tepatnya Nila mengaku bertemu dengan teman-teman kencannya melalui aplikasi yaitu WeChat. Nah, seperti yang terjadi juga pada saat itu, di mana memang pada hotel ini salah satu lelaki yang kemudian yang ditanyai petugas mengaku kerap mencarikan pelanggan, begitu, mencarikan pelanggan untuk rekan wanitanya, kemudian dibanderol dengan harga sekira 300.000 begitu, Mila. Oke, terima kasih banyak Aryo Tondang, wartawan Tribun Jambi atas informasinya. Selamat bertugas kembali, Aryo. Kami masih akan kembali dengan beragam informasi lain, saudara, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya
Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Bersama dengan saya Nila Irda, Anda kembali menyaksikan live update saudara. Kita beralih ke informasi lain, Jaksa Penuntut Umum atau JPU menarik tuntutan penuntut umum perkara Valencia. Ibu yang dituntut 1 tahun penjara karena sering memarahi mantan suaminya yang selalu pulang mabuk. Hal ini diungkapkan oleh JPU dari Kejaksaan Agung dalam agenda replik atau pembelaan JPU dari pledoi Valencia. Penuntut umum Syahnan Tanjung dalam sidang mengatakan bahwa Valencia tidak terbukti secara sah. Valencia kemudian dibebaskan dari segala tuntutan. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, sudah tersambung bersama saya, wartawan Tribun Jabar. Ada Cikwan Suwandi di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo, selamat siang Cikwan. Ya, siang Nila. Cikwan, silakan dengan laporan Anda untuk kronologis kasus Valencia ini sendiri yang juga viral di media sosial. Seperti apa informasinya? Ya, Nila. Jadi kasus ini bermula dari perceraian dari Valencia dan mantan suaminya yaitu Chan Yung Ching. Jadi mereka setelah sahnya perceraian mereka, Chan Yung Ching melaporkan Valencia dengan kasus KDRT psikis. Jadi Chan Yung Ching itu merasa dia mengalami gangguan secara psikis karena KDRT, karena sering dimarahi oleh Valencia. Kemudian setelah sidang beberapa lama, kemudian JPU Jaksa Penuntut Umum menuntut Valencia dengan 1 tahun penjara. Namun dalam persidangan itu Valencia mengatakan bahwa alasan dia memarahi Chan Yung Ching karena Chan Yung Ching setiap hari pulang dalam keadaan mabuk-mabukan. Maka dia menganggap bahwa hal itu adalah hal wajar jika seorang istri memarahi suaminya karena pulang mabuk-mabukan. Cikwan, kemudian untuk keputusan dari Kejagung sendiri yang menyatakan bahwa membebaskan Valencia ini, apa saja alasan dari pihak Kejagung? Jadi setelah kasus ini viral dan kemudian Kejaksaan Agung pun memeriksa sedikitnya 9 jaksa dan menarik aspidun dari Kejati Jabar. Lalu saat kemudian setelah penuntutan maka Valencia pun membacakan pledoinya, dan setelah itu Jaksa Agung JPU melakukan sidang replik.
Nah, namun di sidang replik ini karena kasus Valencia ini langsung ditarik oleh Jaksa Agung, jadi penanganan langsung oleh Kejaksaan Agung, maka kemarin pun JPU yang sebelumnya dari Kejaksaan Negeri Karawang kemudian diganti oleh JPU langsung dari Kejaksaan Agung. Lalu dalam pembacaan repliknya JPU yang diwakili Sanan Tanjung ini mengungkapkan bahwa JPU menarik tuntutan yang sebelumnya dibacakan oleh JPU dari Kejari Karawang 1 tahun penjara itu, dan kemudian membebaskan Valencia dari segala tuntutannya dan segala pembiayaan sidang dibebankan kepada negara. Untuk sidang putusan untuk kasus Valencia ini sendiri, sudahkah ada jadwal pastinya? Nah, untuk kemudian untuk keputusan sendiri, Mahkamah Hakim dari Pengadilan Negeri Karawang belum bisa memutuskan secara langsung pada sidang sidang kemarin pas pembacaan replik. Mereka meminta waktu agar melakukan diskusi terlebih dahulu untuk memvonis Valencia setelah replik itu. Jadi mereka meminta waktu yang akan vonis Valencia ini akan dilaksanakan sekitar 2 Desember. Oke, Cik Wan, ini untuk mantan suami dari Valencia sendiri kan juga ikut membuat laporan begitu ya untuk Valencia yang kemudian akhirnya apakah ada tuntutan atau mungkin pidana yang dijatuhkan untuk mantan suami Valencia ini? Ya, inilah. Jadi setelah Valencia dilaporkan oleh suaminya KDRT psikis, kemudian Valencia pun ikut melaporkan suaminya dengan dugaan KDRT psikis juga dan penelantaran. Nah, kemudian kemarin pun jadi sidang replik berbarengan dengan sidang tuntutan dari JPU dengan terdakwa Chan Yung Ching, yaitu mantan suaminya. Jadi Chan Yung Ching sendiri dituntut dengan penjara 6 bulan dan percobaan 1 tahun penjara. Baik, terima kasih banyak Cik Wan Suwandi, wartawan Tribun Jabar, atas laporan Anda terkait kasus Valencia yang juga viral di media sosial Tribuners. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya telah terhimpun wawancara dengan Kapus Penkum Kejagung Leonard Ebenezer. Berikut liputannya untuk Anda. Rekan-rekan media, terima kasih sudah menunggu hari ini atas undangan kami untuk mengikuti konferensi pers terkait persidangan atas nama terdakwa Valencia alias Nancy Lim, anak dari Suryadi. Rekan-rekan media, hari ini bersama-sama kita mengikuti persidangan, di mana hari ini agenda persidangan adalah terkait sidang terdakwa Valencia alias Nancy ini. Agendanya adalah replik dari penuntut umum. Replik penuntut umum adalah menanggapi atas pledoi yang diberikan oleh penasihat hukum dan terdakwa. Rekan-rekan sekalian, kami ingin menyampaikan sebagaimana konferensi pers kami pada minggu lalu ketika kasus ini beredar di masyarakat. Bapak Jaksa Agung memberikan perhatian khusus terhadap penanganan perkara ini yang ada di persidangan Pengadilan Negeri Karawang dengan cukup perhatian yang sangat penting dan atensi yang khusus oleh Bapak Jaksa Agung. Kami telah menyampaikan penanganan perkara ini selanjutnya diambil alih dan dikendalikan Kejaksaan Agung, yaitu langsung oleh Bapak Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Hukum. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Puluhan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia atau KSBSI melakukan aksi demo di kantor Wali Kota Manado. Buruh dari KSBSI ini menyerukan beberapa tuntutan, yang mana satu diantaranya terkait gaji
karyawan di salah satu hotel yang belum dibayarkan sejak April 2020 hingga November 2021. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, tersambung bersama saya, wartawan Tribun Manado, ada Andreas Ruau di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Andreas. Oke, halo Nila. Baik, Andreas, silakan dengan laporan Anda. Aksi demo dilakukan oleh sejumlah buruh. Apa tuntutan dari para pendemo? Iya, ratusan buruh ini, mereka kemarin melakukan aksi unjuk rasa. Salah satunya juga karena dari bermasalah dengan salah satu hotel, yaitu Hotel Said Kawanua, terkait pesangon dan terkait masalah UMP ya, yang masih sama dengan UMP tahun ini yang pada tahun 2022 tidak naik. Nah, untuk tuntutan mereka itu satu, menuntut pembayaran gaji sejak bulan April tahun 2020 sampai saat ini bulan November itu yang tidak dibayarkan oleh Hotel Said Kawanua. Yang kedua, menuntut Hotel Said Kawanua membayar pesangon terhadap 12 karyawan. Kemudian menuntut Hotel Said Kawanua membayar THR tahun 2019 dan tahun 2020. Kemudian membayar service charge dari bulan September hingga sekarang, dan kemudian meminta penyidik kepolisian untuk menseriusi meningkatkan laporan polisi yang baru saja mereka laporkan soal terkait hotel tersebut. Kemudian meminta kepolisian daerah Sulawesi Utara untuk melakukan penyelidikan lebih dalam, dan yang terakhir menolak penetapan upah minimum Provinsi Sulawesi Utara tahun 2022 yang ditetapkan oleh Gubernur. Juga meminta Wali Kota Manado dan Gubernur Sulawesi Utara menaikkan upah minimum Kota Manado di tahun 2022. Begitu kira-kira. Terkait aksi dari para pendemo ini, apakah pemerintah setempat kemudian sudah memberikan tanggapannya, Andreas? Oke, dari pemerintah setempat itu kemarin mereka dipertemukan dengan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Manado, dan dari Kepala Dinas mengatakan bahwa tuntutan mereka sedang diproses, dan untuk UMP Kota Manado juga sedang disusun secara anggaran dan bagaimana agar bisa menyesuaikan dengan kondisi pandemi yang pasca pandemi juga sempat mendapat tekanan bagi perekonomian di Kota Manado dan di Sulawesi Utara, sehingga hal ini menjadi concern dari pemerintah setempat untuk lebih serius dan lebih memperhatikan para nasib-nasib pekerja yang terutama yang sudah di PHK, begitu kira-kira. Oke, Andreas, untuk penetapan UMP tahun 2022 yang tadi sempat dikatakan tidak ada perubahan begitu ya, dari pemerintah sendiri apakah memberikan alasan mengapa UMP ini tidak mengalami kenaikan untuk tahun mendatang? Ya, karena alasannya banyak pertimbangan ya. Memang beberapa di antaranya itu ada investasi yang masih kurang di Provinsi Sulawesi Utara karena juga dampak pandemi COVID-19, hingga para investor-investor yang masih terdampak pandemi atau perekonomian yang masih terdampak pandemi juga relokasi anggaran yang banyak dialokasikan ke penanganan pandemi COVID-19, dan juga kunjungan-kunjungan aktivitas pariwisata di Kota Manado yang cukup berkurang karena pandemi COVID. Itu kira-kiranya. Oke, artinya memang pandemi COVID-19 cukup mempengaruhi ya di Manado sendiri untuk penetapan UMP 2022. Baik, terima kasih banyak Andreas, wartawan Tribun Manado, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Kita lanjutkan ke informasi lain, Saudara. Laundry Big Boss Ngabang yang berada di Dusun Tungkul, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, mengalami kebakaran pada Selasa 23 November siang. Hampir 70% bangunan hangus terbakar, Saudara. Barang-barang yang ada di dalamnya juga hanya sebagian kecil yang kemudian
bisa diselamatkan karena cepatnya api membakar. Diduga api tersebut muncul dari mesin pengering laundry. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait kebakaran laundry yang menghebohkan warga di Kota Ngabang ini, tersambung bersama saya Alfonsius Pardosi, wartawan Tribun Pontianak, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo, Alfon. Alfon, selamat siang. Selamat siang. Baik, Alfon, selamat siang. Bisa diinformasikan terkait adanya kebakaran ini, adakah korban jiwa yang terdampak dari peristiwa tersebut? Baik, Kanila, perlu saya sampaikan bahwa dari kejadian kebakaran kemarin itu memang tidak ada menelan korban jiwa, namun hanya barang-barang yang ada di dalam hampir banyak yang hangus terbakar. Begitu, Kanila. Untuk situasi pada saat kebakaran terjadi seperti apa, Alfon? Apakah api ini juga turut membakar bangunan-bangunan yang ada di sekitar? Baik, saat kebakaran itu memang masyarakat langsung mengerumuni lokasi kejadian, sehingga menjadi tontonan karena lokasinya dekat dengan jalan raya. Kebetulan lokasinya di jalan utama Kota Ngabang. Untuk bangunan yang di sebelahnya, kanan kiri, kebetulan tidak ada yang menjalar apinya, sebab laundry Big Boss ini berada atau dia hanya bangunan tersendiri. Begitu, Kanila. Dari keterangan pihak kepolisian, sudahkah berhasil diketahui lebih pasti apa sebenarnya penyebab dari kebakaran ini, Alfon? Baik, jadi dari keterangan Kasat Reskrim Polres Landak, yakni Ibtu Sugiono, beliau mengatakan dari hasil keterangan saksi, yakni pemilik Big Boss Laundry Hartadi, jika kebakaran awalnya adalah dari alat pengering pakaian, yang dimana alat pengering pakaian ini menggunakan gas LPG, sehingga api muncul dari gas LPG. Begitu, Kanila. Untuk proses pemadaman api sendiri, seperti apa informasinya, Alfon? Berlangsung berapa lama proses pemadaman api? Baik, untuk pemadaman berlangsung sekitar 1 jam. Itu pemadam dari Damkar Satpol PP Kabupaten Landak, kemudian dari Polres Landak menurunkan water cannon juga, serta pemadam api swasta Ngabang. Begitu, Kanila. Baik, terima kasih banyak Alfon atas informasinya. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, Alfon telah menghimpun wawancara dengan Kasatpol PP Landak Wibersono Jait. Berikut liputannya untuk Anda. Kita luncur sendiri dengan kekuatan 5 orang aja gitu. Baru didekat sama yang lain-lain, tapi yang lain sudah pada masuk. Dibantu dari BCBD, dari Bapti, wakil kota, itu ada inilah. Berarti ini 25%, 25% sebenarnya selamat. Kalau udah habis kan tidak terjadi datang. Itu aja Pak. Tidak. Kalau penyebab awal ini Pak, penyebab awal kita tidak bisa memastikan, yang jelas ini kita penyelamatan utama. Tidak ada korban ya, Pak? Siap, belum tahu sementara kita mau pendinginan dulu baru kita cek. Berapa lama api padam, Pak? Ya, kita tahu kurang lebih ada 40 menit. Oke, ya. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Belasan sopir angkot, tukang ojek hingga becak yang tergabung dalam Persatuan Persaudaraan Supir Angkot Becak dan Ojek atau Persabo di Kabupaten Majene mendeklarasikan diri untuk mendukung Anies Baswedan untuk maju dalam pemilihan presiden 2024 mendatang. Deklarasi itu digelar di pelataran Boyang Asamalewang, Majene pada Selasa sore. Mereka menggelar deklarasi dengan membawa poster bertuliskan mendukung Anies Baswedan maju sebagai calon di Pilpres 2024. Tanya itu ada pula poster dengan gambar Gubernur DKI Jakarta yang bertuliskan Anies Baswedan untuk Indonesia. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya terkait deklarasi dukungan untuk Anies Baswedan untuk maju Pilpres 2024 mendatang, tersambung bersama saya Misbah Sabarudin, wartawan Tribun Sulbar yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Misbah. Iya, Arkanila.
Baik, Misbah silakan dengan laporan Anda, bagaimana situasi pada saat aksi deklarasi ini digelar? Ya, rekan Nila, benar sekali bahwa sejumlah sopir angkot dan becak juga tukang ojek ini menggelar deklarasi. Mereka mendeklarasikan diri mereka bahwa mereka siap mendukung Anies Baswedan maju di dalam pemilihan presiden tahun 2024. Belasan supir angkot, becak, dan ojek ini tergabung dalam komunitas yang diberi nama Persatuan Persaudaraan Sopir Angkot, Becak, dan Ojek atau disingkat dengan nama Persabo. Mereka menggelar deklarasi menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan untuk maju sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024 mendatang di halaman Boyang Samalewuang, Majene, tepat berada di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kelurahan Banggai, Kecamatan Banggai, Kabupaten Majene. Mereka membawa spanduk, kemudian mereka juga satu persatu berorasi menyatakan dukungan mereka terhadap Anies Baswedan, dan mereka juga membawa becak, kemudian mobil dan kendaraan masing-masing dalam menggelar deklarasi ini. Demikian rekan Nila. Misbah, kemudian untuk sejumlah sopir angkot yang tergabung dalam komunitas ini, ya bisa saya katakan, apa alasan mereka atau apa yang meyakinkan mereka sehingga yakin untuk mendeklarasikan diri Anies Baswedan ini bisa maju dalam Pilpres mendatang? Iya, menurut koordinator komunitas Persabo ini atas nama Herman Hairudin, mereka berinisiatif menyatakan dukungan mereka kepada Anies Baswedan untuk maju dalam pemilihan presiden 2024 karena mereka menilai bahwa sosok Anies Baswedan ini patut memimpin Indonesia dalam periode 2024 hingga 2029 mendatang, karena mereka berharap Anies Baswedan mampu memimpin Indonesia utamanya dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan, kemudian juga untuk mempercepat pembangunan atau akses pendidikan di daerah pelosok, terutama di Kabupaten Majene sendiri. Dan mereka mengaku mereka menggelar aksi deklarasi ini murni dengan inisiatif mereka sendiri. Demikian rekan Nila. Apa harapan dari sejumlah sopir angkot, kemudian tukang ojek dan juga becak di Majene ini, Misbah, sehingga mendeklarasikan diri untuk mendukung Anies Baswedan? Ya, tentu saja mereka berharap bahwa Anies Baswedan ini mendengar deklarasi mereka dan terdorong untuk maju dalam Pilpres 2024 karena mereka menilai sosok dari Anies Baswedan ini mampu memimpin Indonesia dalam periode 2024 hingga 2029 nanti, dalam khususnya untuk membangun program dalam mempercepat ekonomi, pemulihan ekonomi di tengah pandemi ini yang sangat berdampak bagi masyarakat kecil ke bawah. Demikian Nila. Baik, terima kasih banyak Misbah Sabarudin, wartawan Tribun Sulbar, atas laporan Anda terkait deklarasi untuk dukungan Anies Baswedan di Majene. Selamat bertugas kembali, Misbah. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Polsek Medan Barat telah menangkap personil polisi Brigadir Windy Pranama yang diduga mencuri sepeda motor warga Kota Medan. Kini oknum Brigadir Windy ini akan mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah diperbuatnya. Diketahui Brigadir Windy Pramana diduga melarikan sepeda motor milik tetangganya. Kejadian tersebut terjadi pada Minggu 21 November sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, sudah ada Goklas, wartawan Tribun Medan, yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Goklas. Halo rekan Nila. Baik, Goklas, silakan dengan laporan Anda. Untuk kronologis kejadian adanya seorang oknum kepolisian yang mencuri sepeda motor ini, seperti apa informasinya? Ya, jadi awalnya tepat pada hari Minggu 21 November 2021, itu sekitar pukul 1 di kediaman korban yakni bernama Hadi. Itu awalnya Brigadir Windy Pramana, yakni oknum polisi yang diduga mencuri sepeda motor, itu meminjam sepeda motor terhadap adik ipar si Hadi tersebut, adik ipar si korban, yang dimana pada saat itu Hadi sedang keluar rumah, yang di dalam rumah hanya ada adik iparnya.
Nah, pada saat itu oknum polisi tersebut meminjam sepeda motor untuk membeli nasi. Namun rupanya sampai sekitar pukul 3 sore di mana Hadi sudah pulang ke rumah, sepeda motor tersebut tidak kunjung kembali. Sampai akhirnya pada hari Senin, Hadi mencari sepeda motor itu kepada keluarga Brigadir Windy tersebut, namun juga keluarga Brigadir Windy tidak mengetahui di mana keberadaan Windy dan juga sepeda motor tersebut. Walhasil mereka pun melapor ke pihak Polsek Medan Barat dalam rangka menginformasikan bahwa personel dari Polsek Medan Barat mengambil sepeda motor mereka. Begitu untuk kronologisnya, Nila. Goklas, kemudian setelah adanya seorang oknum kepolisian di Polsek Medan Barat ini yang diduga mencuri sepeda motor, respon dari Kapolsek sendiri seperti apa, Goklas? Nah, setelah menerima laporan tersebut dari korban, yakni Hadi, Kapolsek langsung mencari keberadaan dari anggotanya tersebut. Dan pada akhirnya ditemukan pada hari Selasa semalam, itu di sekitar Universitas Muslim Indonesia UMSU, yang dimana disitulah dia dibekuk personel yang diduga mencuri sepeda motor warga tersebut. Nantinya Propam Polrestabes Medan menanggapi adanya oknum polisi yang mencuri sepeda motor ini seperti apa, Goklas? Nah, jadi sebelum ke Propam memang Kapolsek pertama-tama dia meminta maaf terlebih dahulu kepada warga atas tindakan dari oknum tersebut, lalu langsung memberikan Brigadir Windy itu ke Propam Polrestabes Medan. Sementara tadi keterangan dari Propam Polrestabes Medan yang terbaru bahwa ternyata Brigadir Windy ini sudah tidak masuk dinas selama 35 hari dan hasil tes urinnya positif narkoba. Seperti itu, Nila. Dari pengakuan oknum polisi itu sendiri, apa sebenarnya motif dirinya melakukan pencurian sepeda motor milik tetangganya? Sudahkah berhasil diketahui, Goklas? Belum, sampai saat ini untuk brigadir tersebut dia hanya meminta maaf terhadap korban atas tindakannya tersebut. Namun alasan kenapa dia sampai ingin mencuri belum terkuak dan memang untuk sampai saat ini masih coba untuk diperiksa oleh Propam Polrestabes Medan. Baik, terima kasih banyak Goklas atas informasinya. Untuk mengetahui bagaimana pernyataan selengkapnya terkait kasus ini, Saudara, terimbun wawancara dengan Kapolsek Medan Barat Kompol Ruzi Gusman. Berikut laporannya untuk Anda. Dan nanti proses selanjutnya dia akan diproses di Propam Polrestabes Medan. Saya mohon sekali lagi kalau Mas sudah merasa was-was, banyak waktunya terbuang, dan apapun yang dia lakukan, apapun yang anggota saya lakukan, nanti harus dia bertanggungjawabkan. Informasi tadi, Saudara, sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update kali ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Nila Irda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!